Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama beribadah dan kita akan belajar, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu bagaimana kita memenangkan pertandingan iman. Ya. Menangkan pertandingan imanmu. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh mengikuti. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Katakan amin, saudaraku. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kekristenan seperti halnya sebuah pertandingan, di mana kita harus berjuang sampai kepada garis akhir untuk mendapatkan kemenangan. Saya melihat sebagai seorang rasul, Paulus ini dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Dia memberitakan Injil. Bahkan Rasul Paulus mengalami berbagai tantangan dalam kehidupannya. Dia alami penderitaan ketika dia melayani Tuhan. Dan dia juga mengalami aniaya. Tetapi yang luar biasa, saudara, Rasul Paulus tidak menyerah. Dia tetap berjuang dan dia tetap melakukan tugasnya. Apa yang menjadi kunci kemenangan dari Rasul Paulus? Perhatikan sekali lagi pada ayat yang ke-27, dia berkata demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dia mengerti bahwa pelayanannya dalam memberitakan Injil bukan jaminan untuk dia itu selamat. Dan dia menjaga hidupnya sungguh-sungguh. Dia mempersiapkan dirinya sungguh-sungguh. Sehingga ketika dia selesai melayani Tuhan, dia berkata, jangan aku sendiri ditolak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua ada dalam pertandingan iman. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Dan Tuhan mau kita menang. Seorang bernama Napoleon Hill, dia berkata demikian, kemenangan selalu mungkin bagi orang yang menolak untuk berhenti berjuang. Siapa di tempat ini yang mau alami kemenangan dalam pertandingan imanmu? Jangan pernah berhenti untuk berjuang. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, bagaimana memenangkan pertandingan iman kita? Hal yang pertama, dalam ayat yang ke-24, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara, hal yang pertama yang Tuhan ajarkan bagi kita,
ketika kita mau memenangkan pertandingan iman kita, lakukanlah yang terbaik, saudara. Saudara, saya bisa membayangkan apa yang digambarkan oleh Paulus. Bagaimana dalam gelanggang pertandingan semua peserta itu turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang memperoleh hadiah. Karena itu dia tekankan baik-baik, larilah begitu rupa. Larilah sedemikian rupa, saudaraku. Anda dan saya harus lakukan yang terbaik. Katakan amin, saudaraku. Saudara, ketika kita melakukan yang terbaik, maka kita pun juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam tantangan demi tantangan yang kita hadapi, apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Kita akan melakukan ketika kita percaya. Dan kita akan percaya ketika kita mengerti. Hari ini ketika saudara dan saya mengerti firman, maka engkau akan percaya dan engkau akan melakukannya. Saudara, kunci sukses kehidupan 10% dari pengetahuan, 15% dari keterampilan, 25% dari kebiasaan atau habit. Tahukah Anda 50% itu apa? 50%-nya adalah sikap mental positif. Saudara, ini penting. Tuhan ajarkan kepada kita, lakukan segala sesuatu yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Boleh katakan terlebih dahulu kepada kanan kiri kita, lakukan yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Anda boleh cari 2-3 orang. Sekali lagi katakan, lakukan yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Ada satu istilah mediocrity. Artinya adalah ketika seseorang itu melakukan segala sesuatu itu setengah-setengah. Ya. Dan hari ini kita diingatkan hati-hati dengan spirit mediocrity ini. Karena mediocrity atau mediocre ini adalah kehidupan tanpa visi dan tanpa nilai. Ya. Ciri-cirinya apa mediocrity ini, saudara? Netral. Ya. Suam-suam kuku atau setengah-setengah. Rata-rata atau asal-asalan. Orang yang dikuasai oleh spirit mediocrity ini, dia ahli cari alasan, saudaraku. Selalu punya alasan. Kenapa aku tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu, gak bisa lakukan yang terbaik? Karena aku punya alasan 1, 2, 3. Selalu punya alasan. Ahli cari alasan. Safety player atau tidak berani mengambil resiko, saudara. Pasif, kurang proaktif. Saudara, perhatikan baik-baik hal ini. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh spirit mediocrity ini. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Sebaliknya, sikap melakukan yang terbaik itu adalah spirit of excellence. Ya. Ciri-cirinya apa? Melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Apakah Anda hadir ibadah pagi hari ini? Anda melayani Tuhan dengan segenap hati? Yang dengan segenap hati katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Tepuk tangannya juga harus dengan segenap hati. Sekarang tepuk tangan dengan segenap hati. Ya. Dia lakukan segala sesuatu itu lebih dari profesional. Memberi yang terbaik seperti untuk Tuhan. Meskipun
pelayanan di gereja, meskipun mungkin kita sebagai ushers, kita sebagai pelayan ibadah, kita ketemu dengan manusia, dengan jiwa-jiwa. Tetapi orang yang punya spirit of excellence ini, dia akan lakukan seperti untuk Tuhan. Dalam kul, saya tahu dalam penggembalaan di kul-kul itu tidak mudah, banyak tantangan. Tetapi kita tidak melihat semuanya itu, karena kalau kita melayani dengan excellent, kita mau memberikan seperti untuk Tuhan. Ada komitmen penuh, sikap bertanggung jawab. Ya, saudara, lakukanlah yang terbaik. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Membacanya dengan segenap hati. 2, 3. Sebab itu orang yang tahu apa yang baik yang harus dilakukannya, tetapi tidak melakukannya, orang itu berdosa. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Saya percaya Roh Kudus pasti tuntun dan tolong kita. Kita mengerti untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang lain. Lakukanlah segala sesuatu dan berilah yang terbaik seperti untuk Tuhan. Apa hal yang kedua? Agar kita boleh menang dalam pertandingan. Baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Milikilah ketekunan. Saudara, mungkin kita sering mendengar hal ini, tetapi pada masa-masa yang sulit ini, keadaan dunia yang semakin tidak menentu, Tuhan kembali ingatkan, milikilah ketekunan. Milikilah ketekunan. Pada ayat yang ke-25 Rasul Paulus katakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Ayo kita lihat sebentar dalam beberapa terjemahan yang ada, ya. Di sana yang pertama, menguasai dirinya dalam segala hal itu juga berarti telah berlatih dengan tekun. Siapa di sini yang tekun? Orang yang tekun itu bukan sekali gak berhasil, sekali gagal langsung berhenti. Tapi dia belajar. Ada satu ungkapan demikian. Dalam kehidupan ini memang yang kita hadapi itu, hal-hal itu tidak tentu. Kalau sesuatu yang baik terjadi, nikmatilah. Tapi ketika sesuatu yang tidak baik menerpa kehidupan saudara dan saya, belajarlah dari itu, saudaraku. Ya, orang yang tekun, perhatikan itu, telah berlatih, dia terus berlatih, berusaha supaya mendapat penghargaan. Saya membayangkan seperti atlet, ya saudaraku. Dia akan berlatih dan terus berlatih. Saya mendengar dari teman saya yang dia pernah ikut pelatnas, bagaimana pola tidurnya diatur, pola hidupnya diatur, pola makannya diatur, pola olahraganya diatur, kesehatannya dijaga, diperhatikan. Dia terus berlatih, bukan hanya sehari satu kali, tapi sehari beberapa kali dia harus berlatih itu, saudara. Inilah yang dimaksudkan dengan kata ketekunan tadi, saudara. Yang kedua adalah menahan diri dalam segala hal. Karena sebagai seorang atlet yang ada dalam gelanggang pertandingan,
Dia ingin dikalungi dengan karangan bunga sebagai juara. Tentunya kita di tempat ini mau menjadi pemenang. Amin, saudaraku. Kita berharap dikalungi karangan bunga sebagai pemenang. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita sekarang melihat dari bahasa Yunaninya yaitu hupomone. Dalam terjemahan yang sederhana dikatakan demikian. Ketekunan itu adalah kemampuan untuk bertahan pada suatu posisi melampaui batasan yang diharapkan. Saudara, tidak ada kemenangan yang didapat dengan tiba-tiba. Tidak ada kemenangan yang seketika. Kemenangan itu harus didapatkan melalui proses bertekun, terus alami proses itu. Sampai kapan, Pak? Sampai engkau menang, saudaraku. The times never last, but the people do. Apa itu, saudara? Baca sama-sama 2-3. Masa yang sulit tidak akan pernah bertahan, tetapi orang yang tangguh akan bertahan. Saya tidak tahu keadaan saudara, tapi hari-hari ini jika ada dari saudara yang hadir, engkau berkata, Pak, aku sedang alami beban dan pergumulan yang begitu berat. Bahkan saudara mungkin hampir menyerah. Dengar baik-baik, masa yang sulit tidak akan pernah bertahan, tetapi saudara yang tangguh akan bertahan. Katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Satu contoh yang baik, seorang bernama John Stephen Akhwari. Saya pernah mengangkat cerita ini, tapi hari ini Tuhan dorong saya untuk menyampaikan kembali bagi saudara. Dia adalah seorang pelari maraton asal Tanzania. Ya, dia mengikuti lomba lari maraton di Olimpiade tahun 1968. Saudara, yang menarik adalah dia tidak menang. Dia nggak menjadi juara, dia nggak dapat medali, saudara. Tetapi Akhwari ini dikenal dan namanya itu dikenang, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Apa yang terjadi, saudara? Jadi saat dia ikut dalam lari maraton itu, sekitar 40 sekian kilo gitu. Saudara, apa yang dilakukan? Ketika dia lari itu, dia itu mengalami kram pada kakinya. Lalu dia terjatuh. Dan ketika dia terjatuh, sendi lutut itu bergeser, saudara. Tetapi Akhwari ini adalah seorang atlet lari yang luar biasa. Dengan kain yang diikat pada bagian bawah dan atas lututnya, dia tidak berhenti. Dia tetap berusaha untuk bergerak, berlari-lari kecil. Bahkan ketika dia sudah mulai tidak kuat, dia berjalan terus. Dia nggak mandek, saudara. Dia berjalan terus. Dia selesaikan pertandingan itu. Juara pada saat itu masuk garis finish dan menyelesaikan larinya itu dalam hitungan waktu 2 jam 20 menit. Sedangkan Akhwari 3 jam 20 menit. Tetapi baik penonton dan juri tidak beranjak dari tempat mereka. Karena tahu ada seseorang yang terus berjuang, saudara. Ketika dia sampai kepada garis finish, tepuk tangan yang begitu riuh gegap gempita memenuhi stadion tempat pertandingan itu. Dan orang menyambut dia. Dan seorang bertanya, apa yang kau lakukan? Ketika engkau sakit, lututmu cedera. Kenapa engkau terus berusaha berjalan, berlari kecil sampai kepada garis finish? Orang juga akan memahami keadaanmu kalau kamu berhenti. Lalu dia menjawab demikian. Negara saya tidak mengirim saya ke tempat ini. Mengarungi hampir 10.000 kilometer, 10.000 mil.
hanya untuk start berlari. Tetapi mereka mengirim saya juga untuk menyelesaikan lomba sampai garis finish. Ini begitu menginspirasi banyak orang, saudaraku. Ya, tantangan, rintangan boleh datang, tapi kita harus punya sikap yang maju terus dan pantang mundur. Semangat Aquari ini diingat oleh banyak orang, saudaraku. Sampai akhirnya pada tahun 1983 dia dianugerahi penghargaan National Hero Medal of Honor. Namanya diabadikan dalam yayasan untuk pelatihan atlet Tanzania. Katakan kanan kiri, jangan pernah menyerah. Amin, saudaraku. Katakan sekali lagi, miliki ketekunan. Ya, ever onward, no retreat. Jangan pernah menyerah, maju terus, pantang mundur, saudaraku. Alkitab katakan, pandang kepada Yesus yang dia juga menghadapi penderitaan, dia tekun memikul salib, dia mencucurkan darah, dan Alkitab mengajar kita dalam berjuang melawan dosa, engkau belum sampai mencucurkan darah. Dalam menghadapi pergumulan kita belum sampai mencucurkan darah. Tuhan mau kita berjuang dan kita tekun, miliki ketekunan dan alami kemenangan. Mau alami kemenangan sampai garis akhir? Amin, saudaraku. Apa yang kedua? Milikilah ketekunan. Sama-sama dengan keras. 2, 3. Milikilah ketekunan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan yang ketiga, bagaimana agar kita menang dalam pertandingan? Yang pertama tadi adalah lakukanlah yang terbaik. Dan yang kedua, milikilah ketekunan. Dan hal yang ketiga, hiduplah dengan tujuan. Saudara, ini adalah satu hal yang sangat penting. Seperti ungkapan Paulus pada ayat ini. Dia berkata, kalau seumpama aku itu pelari, aku tidak berlari tanpa tujuan. Kalau seumpama aku petinju, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya. Saudara, tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya, tidak asal-asalan, saudara. Punya tujuan, punya visi. Ya, kita mengerti kemana kita melangkah. Beberapa waktu yang lalu ketika saya sampaikan firman, definisi hidup yang sia-sia itu apa? Masih ingat? Definisi hidup yang sia-sia adalah hidup yang sekedar hidup, tidak tahu untuk apa dia hidup. Saudara, hidup di dalam Tuhan itu adalah sebuah perjalanan, bukan jalan-jalan, saudara. Bedakan antara perjalanan dengan jalan-jalan. Betul, saudaraku? Berapa kali ketika saya ada di Semarang, ada di mall, ya, karena di Wonosobo belum ada mall. Jadi kalau saya cerita mall itu pasti di kota besar. Tapi bersyukur kalau saya mendengar informasi dari orang yang dapat dipercaya kalau Rita Mall segera akan dibangun kembali di kota Wonosobo, saudaraku. Setidaknya Wonosobo punya mall lah, saudaraku, ya. Puji Tuhan. Bilang kanan kiri, puji Tuhan. Ya. Nah, waktu saya ke mall, beberapa kali saya ketemu dengan orang. Ketemu dengan kenalan, ketemu dengan teman. Kadang kalau ketemu di mall kita saling sapa, apa kabar? Baik. Gimana? Tumben ini kesini? Iya, iseng. Nah, perhatikan, orang kalau ke mall itu karena apa?
Iseng, karena nganggur, karena nggak tahu melakukan apa, jalan-jalan, refreshing, ya itu boleh aja sih, nggak apa-apa. Tapi yang saya mau tekankan di sini apa? Bedakan perjalanan dengan jalan-jalan. Hidup itu adalah sebuah perjalanan, saudaraku. Kalau orang jalan-jalan itu nggak punya tujuan, mutar. Tapi kalau engkau ada dalam satu perjalanan, engkau pasti punya tujuan. Baca sama-sama ini dengan suara yang keras. Semua ya, bacanya dengan segenap hati, yang keras. 2, 3, hidup dalam kehendak Tuhan adalah hidup dengan tujuannya, bukan tujuan kita. Dalam khotbah saya yang lalu saya tekankan, saya sampaikan kepada saudara. Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita sedang melakukan kehendak si jahat. Saudara, orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, dia akan jalani hidupnya itu dengan tujuan. Untuk apa aku ada? Untuk apa aku hidup? Untuk apa aku ada di kota Wonosobo? Untuk apa aku Tuhan percayakan untuk ada dalam keluarga besar GBI House of Glory Wonosobo? Untuk apa aku di sini? Bukan sekedar lewat, bukan kebetulan, tetapi karena punya tujuan. Saudara, tujuannya bukan tujuan kita. Ya, tujuan Tuhan itu tujuan yang tinggi, saudaraku. Tujuan ilahi. Kita lihat sebentar dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, seberapa jauh jalan Tuhan dibanding jalan kita, rancangan Tuhan dari rancangan kita. Tadi dikatakan kalau hidup kita dalam kehendaknya, maka kita penuh dengan tujuan. Tujuannya siapa? Tujuannya Tuhan. Saudara, perhatikan ini, rancangan dan jalan Tuhan itu di atas rancangan dan jalan kita. Jangan merasa diri kita itu mampu, saudaraku. Jangan merasa diri kita itu tahu, saudara. Kita harus terus membuka hati bagi firman. Ketika engkau membangun persekutuan dengan Tuhan, saudara sedang membuka hatimu untuk engkau mengerti rancangannya, untuk engkau mengerti jalan-jalannya. Pikiran dan tujuan Tuhan di atas pikiran dan tujuan kita. Anda mau mengalami kemenangan? Kurang keras amennya. Orang yang mau alami kemenangan, amennya 5 kali lipat ini, saudaraku. Anda mau alami kemenangan? Tepuk tangan bagi Allah kita. Hiduplah dengan tujuan. Coba katakan kanan kiri saudara sekali lagi. Hiduplah dengan tujuan. Saudara, seorang Kaisar Roma, ya, dia adalah politikus. Dia politisi dan dia juga memimpin ketika akan merebut daerah-daerah yang baru, saudaraku, memimpin peperangan, pertempuran itu. Suatu kali ketika dia merebut satu daerah, dia melihat anak buahnya itu rada takut, kayak ragu-ragu menang atau kalah. Melihat situasi itu, ketika semua kapal-kapal itu mendarat, dia perintahkan untuk membakar semua kapal-kapal mereka. Ini luar biasa ya, ekstrim ya tindakannya ya. Setelah kapal itu semua diperintahkan untuk dibakar, dia bilang ke anak buahnya, sekarang pilihanmu, pilihan kita cuma satu, engkau menang atau engkau mati. Kalah dalam pertempuran. Saudara, itulah komitmen, itulah tujuan. Sampai muncul satu kalimat yang terkenal
Ya, veni vidi vici. Aku datang, aku melihat, dan aku menaklukkan, aku menang, saudaraku. Itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Saudara dan saya, kita harus hidup dalam tujuannya Tuhan. Ada cerita, yaitu putri Atalanta dan Hippomenes. Ya, Hippomenes. Putri Atalanta ini sangat cantik dan banyak pemuda ingin mempersunting dia. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Engkau harus bisa kalahkan aku dalam perlombaan lari. Rupanya sang putri ini larinya begitu cepat. Secepat kilat, saudaraku. Tetapi dengan satu sanksi. Kalau kamu kalah, maka lehermu akan dipotong. Daniel berani terima tantangan ini? Ya. Gilbert berani terima tantangan ini? Kalau ketemu cewek, syaratnya kita lomba lari. Ya. Kalau kamu menang, aku akan jadi istrimu. Tapi kalau kamu yang kalah, lehermu dipotong. Akhirnya banyak orang mencoba dan belum ada yang berhasil untuk mengalahkan putri Atalanta ini, saudaraku. Ya karena dia cantik, banyak yang nyoba, saudaraku. Kalau waktu itu ada Gilbert dan Daniel di sana juga, pasti mereka akan nyoba gitu kan. Nah, Hippomenes ini akhirnya dia mencoba dan dia berkata, aku akan kalahkan engkau. Dan dia lari sekencang-kencangnya, saudaraku. Putri Atalanta ini rada slow dulu. Tenang, nanti aku akan bisa salib dia. Benar, ternyata Hippomenes yang udah lari duluan, akhirnya mulai terkejar oleh sang putri ini, saudaraku. Tapi Hippomenes ini, dia keluarkan buah apel emas. Dan dia lemparkan ke jalan. Putri ini rada terganggu konsentrasinya. Ada apel emas gitu kan. Dan pada kesempatan itu Hippomenes lari lebih kencang. Akhirnya putri sadar, dia merasa dijebak dan dia kembali ngejar Hippomenes ini. Gak berapa lama Hippomenes ini keluarkan apel emas yang kedua, saudara. Putri melihat itu dan berpikir lagi, jangan-jangan ini emas murni. Bisa aku jual ke toko Mas Agung, kira-kira kayak gitu ya saudaraku ya. Akhirnya dia lari lagi, meninggalkan putri itu, dan putri itu setelah sadar dia kembali mengejar. Sudah mendekati garis finish, saudara. Tetapi Hippomenes ini mulai terkejar lagi oleh sang putri. Dan kali yang ketiga dia keluarkan apel yang terakhir, saudaraku. Dan dilemparkan di dekat kaki sang putri itu. Akhirnya iman sang putri ini mulai goyah, saudaraku. Dan dia mulai tidak fokus. Dan dia mulai memungut dan mengambil apel itu. Apa yang terjadi? Akhirnya Hippomenes ini sampai garis finish. Dan dia memenangkan perlombaan itu. Saudara, banyak orang kalah dalam pertandingan. Tidak sampai garis finish. Karena tergiur. Banyak contoh dalam Alkitab. Istri Lot, ketika Tuhan katakan, lari keluar dari Sodom dan Gomora, jangan noleh ke belakang. Semuanya bergerak, tetapi istri Lot menoleh ke belakang dan akhirnya dia menjadi tiang garam. Saudara, kita pun tidak boleh menoleh ke belakang. Tidak boleh melihat masa lalu kita. Karena Alkitab katakan, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang dalam kehidupan kita. Arahkan hidup kita kepada satu tujuan, yaitu panggilan sorgawi yang Allah berikan bagi kita, saudaraku. Dalam perjanjian baru, kalau nanti Anda buka di rumah dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Alkitab juga mencatat orang yang selama ini melayani bersama-sama dengan Paulus. Akhirnya dia mundur dari panggilan pelayanannya. Orang itu bernama Demas. Paulus bilang gini, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Berapa banyak orang mencintai dunia ini
tidak fokus dengan tujuan. Hidup kita itu harus punya sasaran, saudaraku. Jangan hidup asal hidup. Jangan hidup sia-sia, sekedar hidup tapi tidak tahu hidup itu untuk apa. Seperti pelari, tidak boleh lari sambil toleh kiri kanan, saudara. Kalau engkau berjalan mengikuti kehendak Tuhan, tujuannya Tuhan, tujuan yang tinggi, tujuan ilahi, tidak boleh noleh kiri kanan. Fokus, saudara. Ketika kita digembalakan di tempat ini, tentunya ada disiplin yang diberikan, ada teguran-teguran yang diberikan. Jangan toleh kanan kiri, fokus kepada tujuan. Semua yang Tuhan kerjakan di tempat ini, semua yang diajarkan, semua didikan yang diberikan, semua disiplin yang harus kita lewati, itu adalah untuk kebaikan kita. Katakan amin. Tuhan kerjakan itu agar kita siap untuk rencananya yang besar, saudaraku. Kalau dalam lari estafet, saya gambarkan kita ini adalah pelari nomor 4. Kalau pelari estafet itu kan pelari pertama lari, dia bawa tongkat pendek itu ya. Lalu setelah dia selesaikan bagiannya dia akan operkan itu kepada pelari kedua. Dan pelari kedua selesai operkan itu kepada pelari yang ketiga dan seterusnya sampai pelari yang keempat. Kenapa saya katakan kita adalah pelari keempat? Pelari yang pertama adalah tokoh Alkitab. Mungkin dia Abraham. Mungkin dia Musa, mungkin dia Daud. Dan mereka berlari dan berikan tongkat estafet itu sampai kepada tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian baru. Sampai kepada orang-orang yang melayani pada saat itu. Dan sekarang adalah giliran kita. Tongkat estafet itu diberikan kepada saudara dan saya. Pertanyaannya gini, apakah kita siap untuk melanjutkan itu? Harus hidup dengan tujuan. Orang yang hidup dalam tujuan ilahi, dia gak akan gampang tergoyahkan. Saudara, kemarin saya iseng buka YouTube dan saya suka dengan lagu-lagu Bobby Fabian. Ada satu lagu dia yang judulnya itu unik. Cek gereja sebelah. Ya, cek gereja sebelah. Dalam lirik lagu itu dia ungkapkan gini, kalau ada seseorang yang di satu gereja dia merasa dia itu gak nyaman dan berkata kalau pelayanan gereja ini payah dan seterusnya. Lalu apakah lebih baik kita melihat gereja sebelah? Siapa yang khotbah? Hanya melihat kepada fasilitas, hanya melihat kepada kalau gereja sebelah itu wow, akun IG-nya followernya banyak men. Tapi kalau yang ini followernya sedikit. Dia katakan demikian. Saudara, mari mulai sekarang kita mengerti kalau kita ada di tempat ini, ditentukan di tempat ini karena Tuhan sedang bekerja atas kehidupan saudara. Seorang yang sedang dilatih itu harus siap, dia harus memberi dirinya untuk dilatih. Ya, jangan biarkan apapun menghalangi langkah saudara. Kita baca yuk apa yang dibilang oleh Martin Luther. Yang keras, membacanya dengan segenap hati. 2, 3, segala hal yang membuat aku jauh dari Tuhan adalah setan. Baca lagi yang keras, engkau bilang kepada orang di kanan kirimu. 2, 3. Kalau gara-gara suaminya ada istri yang gak boleh ibadah dan gak boleh pelayanan, berdasarkan yang dikatakan oleh Martin Luther ini, maka dia adalah setan. Dia manusia, tetapi artinya setan itu pakai situasi itu untuk menghalangi seseorang itu bertumbuh. Apapun itu. Ya. Sampai ada orang yang pernah sharing sama saya, Pak,
Saya itu kerja tapi di kerjaan saya ini, saya itu nggak bisa leluasa untuk ibadah. Saya nggak bisa leluasa melayani. Nah, hati-hati ini loh saudara. Bungkusnya bisa macam-macam. Tetapi intinya, segala hal yang membuat aku jauh dari Tuhan adalah setan. Anda mengerti hal ini? Segala sesuatu yang menghalangi saudara untuk mencapai tujuanmu adalah setan. Ya, kita harus kuat berjalan dalam tujuan yang Tuhan percayakan. Saya akan selesai dalam beberapa slide lagi. Apakah saudara bisa merasakan itu, saudaraku? Sedikit lagi selesai, amin. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Yuk baik, kita baca dengan suara keras. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan, melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudaraku, itulah yang harus menjadi perhatian kita. Hidup punya tujuan. Saudara, ada satu cerita yang menginspirasi dan mengajarkan kepada kita, yaitu ada seorang perenang yang bernama Florence Chadwick. Dia menantang dirinya untuk berenang melintasi lautan, saudaraku. Dari pantai California menuju Pulau Catalina dengan jarak sekitar 40 km. Luar biasa. Di udara dan di air yang begitu dingin, dia berenang. Bukan 1 jam, bukan 2 jam, bukan 5 jam. Tapi dia telah melewati waktu 10 jam berenang. Dan pada jam yang ke-15 setelah dia mengarungi lautan itu, dia mulai ragu-ragu karena dia tidak bisa melihat garis pantai Catalina. Lalu dia memberikan kode kepada orang yang mendampingi dia dengan perahu di sebelahnya. Tetapi orang yang mendampingi dia terus memotivasi, ayo sedikit lagi, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Dia renang lagi, saudara. 1 jam renang lagi. Sampai akhirnya dia benar-benar mengangkat tangan dan meminta supaya dia dinaikkan ke perahu. Dan setelah dia ada di daratan, orang bertanya dan dia katakan, yang membuat aku berhenti itu bukan karena aku tidak kuat. Bukan karena aku tidak mampu. Tapi yang membuat aku gak bisa sampai tujuan, karena aku tidak bisa melihat pantai Catalina. Karena begitu tebalnya kabut. Jadi gak ngerti renang kemana. Dan setelah dia berkata demikian, orang yang mendampingi dia berkata, sayang sekali engkau memutuskan untuk berhenti. Padahal garis pantai Catalina itu tinggal 1 kilometer lagi. Sudah 15 jam berenang, tinggal sedikit lagi. Gak sampai karena matanya tertutup kabut. Ini adalah gambaran bagi kita, saudara. Kalau pandangan kita tertutup kabut, apa itu Pak kabut? Kabut masalah, kabut hal-hal yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Mungkin kesibukan-kesibukan duniawi sehingga menghalangi pandangan kita tidak bisa lihat tujuan. Jadi akhirnya tidak sedikit orang yang berhenti di tengah jalan, gak bisa sampai garis akhir. Maukah pagi hari ini kita berkata, Tuhan, aku mau hidup dengan tujuan-Mu Tuhan. Hidup dengan tujuan. Saya tidak tahu ini yang terus Tuhan taruh dalam hati saya. Saya selalu berbicara tentang kehendak Tuhan. Berbicara tentang pengharapan kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan ulangi kembali.
harus hidup dengan tujuannya. Saudara, ketiga hal ini, saudara, 3 langkah untuk memenangkan pertandingan imanmu. Yang pertama, lakukanlah yang terbaik. Yang kedua, milikilah ketekunan. Dan yang ketiga, hiduplah dengan tujuan.